Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Abdillah Rahab. Mata pelajaran Akidah Akhlak. Saya mengajar di MTS Yayasan Perguruan Al-Azhar Medan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Bat 1 Kemenak tahun 2025 di LPTK IAIN Negeri Kerinci. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak materi Iman kepada Malaikat Allah kelas 7 dalam rangka pemenuhan tugas uji kinerja yang diberikan oleh LPTK. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sudah sehat. Baik, untuk mulai kami, mari sama-sama kita berdoa. Kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ista'id, kum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Ikra. Kita semua sudah berdoa. Semoga dengan doa tadi apa yang kita dapat ilmu nantinya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal Amin. Baik, sebelum ke pelajaran, mana seterusnya? Saya Pak. Oke, Bapak tanya ya. Bagaimana pada hari ini ada yang datang? Hadir semua Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Hadir hari ini semua jaga kesehatan supaya tetap bisa sekolah untuk besok dan seterusnya. Baik, untuk menambahkan jiwa nasionalisme kita dan cinta tanah air, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita nyanyikan lagu nasional, ya, lagu Garuda Pancasila. Hafal semua? Hafal. Baik.
Up dulu Pak. Biar kamu kita dulu Pak. 3, 2, 1. Baik. Baik, setelah kita menyanyikan lagu nasional, sekarang kita mulai belajar ini. Sudah siap semua belajar hari ini? Siap. Baik, sebelum kita mulai belajar ini, Bapak ingin tanyakan, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin atau pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat? Ya, Alia? Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Iya, tepuk tangan, berarti masih ingat. Bapak ingin tahu juga, siapa di sini yang bisa menjelaskan apa itu Asmaul Husna? Saya bisa? Saya Pak. Alkio. Asmaul Husna nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Coba saya minta ada yang bisa memberikan contoh 3 saja. Berapa jumlah semuanya? 9. Yang saya minta 3 aja contoh beserta artinya. Ada yang bisa? Ya Pak. Oke, saya. 1 Al-Aziz yang maha perkasa, 2 Al-Ghafar yang maha pengampun, 3 Al-Basit yang maha melapangkan rezeki. Oh iya, tepuk tangan. Berarti semuanya oke, baik. Berarti semuanya sudah paham tentang pelajaran kita yang lalu. Berarti hari ini semua sudah siap. Maka hari ini materi kita adalah tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum kita bahas iman kepada malaikat Allah, kira-kira siapa yang bisa jawab? Ada nggak kaitan antara materi kita yang lalu Asmaul Husna dengan yang sekarang iman kepada Allah SWT? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke. Karena Allah itu Al-Aziz atau Maha Perkasa. Ya. Jadi semua bisa Allah ciptakan termasuk yang gaib. Iya, karena salah satu Asmaul Husna itu adalah Allah itu Maha Perkasa. Berarti ada kemampuan Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Termasuklah yang gaib seperti malaikat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan semua. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama kalian dapat menjelaskan apa itu malaikat Allah. Kemudian sifat-sifat beserta tugas-tugas dan berapa malaikat yang wajib kita imani. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, stop. Baik, itu tadi tujuan pembelajarannya. Sekarang kita masuk materi kita, iman kepada malaikat Allah. Nah, silakan anak semua buka bukumu halaman 76. Ya, di bab 7 itu tentang iman kepada Allah SWT. Nah, di situ dijelaskan ada tentang malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Jadi makhluk gaib itu ada banyak ya, banyak malaikat. Nah, dalam hal ini malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah SWT, yang diciptakan dari cahaya. Dari cahaya. Jin makhluk gaib dari Allah SWT kita dari nyata api, ada yang taat dan ada juga yang tidak taat. Jadi makhluk Allah itu ada yang taat, ada juga yang tidak taat. Iblis itu adalah yang putus asa dari rahmat Allah karena sifatnya sombong. Ketika diperintahkan mau sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Kemudian setan, yaitu yang jauh dan sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari kejahatan. Inilah yang termasuk kita. Setan penggoda manusia untuk berbuat dosa. Nah, lanjut. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, kita selalu meningkatkan pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita semakin menyadari akan kebesaran Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini, alam semesta, semua itu adalah ciptaan Allah. Kemudian kita senantiasa berhati-hati dalam hidup, berusaha melawan gangguan setan dengan cara memantapkan diri sebagai muslim, menyadari bahwa setan adalah musuh manusia. Yang ketiga, mengajarkan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, dalam hal ini walaupun goib, kita harus yakin dan percaya bahwasanya semua makhluk goib itu ada sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, malaikat sendiri itu jumlahnya ada banyak, tapi yang wajib kita imani ada 10. Yang pertama adalah malaikat. Nah, ini adalah 10 malaikat yang wajib kita imani. Ya, yang pertama ada malaikat Jibril. Ya, sama-sama kita mengetahui Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Walaupun ini makhluk gaib yang diciptakan Allah, tapi mereka punya kuasa atas izin Allah untuk berubah wujud menjadi manusia. Pernah suatu ketika malaikat Jibril berubah menjadi seorang laki-laki pakaian putih menjumpai Rasulullah. Semua atas kuasa Allah. Nah, jadi walaupun gaib tetapi punya kuasa atas izin Allah untuk berubah wujud. Yang pertama malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi ketika Al-Quran diturunkan perintah sholat, ya semua itu melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail tugasnya membagi dan mengatur rezeki. Ya, jadi rezeki kita semua ini sudah diatur oleh Allah. Termasuklah turunnya hujan, ya. Semua itu pada tugas malaikat Mikail. Tapi ingat, semua itu atas izin dari Allah SWT. Jadi Allah perintahkan malaikat ada tugasnya masing-masing. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala di hari kiamat. Nanti ditiup sekali. Huru hara. Artinya hari kiamat sudah mulai dekat. Sudah dekat lah kiamat tadi. Tiupan kedua ketika semua sudah lenyap, tidak lagi ketika kiamat semua alam semesta ini akan hancur. Tidak ada yang hidup, semuanya lenyap. Nah, tiupan kedua membangkitkan kembali kita, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Yang keempat ada malaikat Israfil yang tugasnya mencabut nyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, semua yang hidup yang bernyawa semua akan mati. Siapa yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa? Itulah malaikat Israfil. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini menanyakan manusia di alam kubur. Setelah dalam mati masuk dalam kuburan, maka datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, menanyakan kita di alam kubur. Ma buka siapa Tuhanmu? Ma kita buka apa kitabmu? Ma imam buka siapa imammu? Itu semua kita bukan dihafal sekarang, tapi yang menjawab adalah amal ibadah. Kemudian ada malaikat Raqib dan Atid, yaitu Raqib mencatat amal baik manusia, Atid mencatat amal buruk. Kalau sholat berarti mencatat siapa? Kalau kita kerjakan malaikat mencatat amal baik. Makanya pesannya takwa, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dan yang kesembilan malaikat Malik. Jadi siapa yang di dunia banyak berbuat maksiat, otomatis masuk neraka, maka akan berjumpa dengan malaikat Malik. Sebaliknya, kalau amal ibadah dikerjakannya, rajin sedekah, amal soleh, yang menjauhi yang dilarang Allah, maka dia akan masuk surga dan akan bertemu dengan malaikat. Kalian mau yang mana? Jumpa malaikat Ridwan atau malaikat Malik? Ada jawab Malik? Nanti semuanya pengen masuk surga. Alhamdulillah. Stop. Baik. Sekarang kita bahas tentang sifat-sifat malaikat jin dan setan. Adapun sifat-sifatnya, jin diciptakan dari api. Kemudian jin itu ada yang taat, ada juga yang tidak taat kepada Allah. Memiliki hawa nafsu dan berubah atas izin Allah. Sedangkan iblis dan setan diciptakan dari api, tidak taat dan mereka selalu mengganggu manusia. Baik. Sampai sini kira-kira semua paham? Ada
kira-kira yang bertanya? Ya. Sudah paham semua? Baik, kalau semua sudah paham, ini sudah Bapak bagi kelompok-kelompoknya. Ya, sudah bagi kelompok-kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti akan saya tayangkan sebuah video, ya. Dan kalian semua saya harapkan menonton video tersebut. Kemudian akan saya bagikan lembar kerja untuk kelompok setiap kelompok. Di situ akan kalian tuliskan kira-kira video itu apa, membahas tentang apa, dan bagaimana menjelaskannya. Paham tuh? Oke. Oh. Setelah dibagi kelompok seperti ini akan dapat tayangkan sebuah video. Ya, di akhir video nanti kalian diskusikan bersama teman kelompoknya, cari kira-kira video tentang apa. Bisa? Bisa. Baik, perhatikan videonya. Aduh, panas sekali siang ini. Istirahat bentar dulu deh. Lapar juga nih perut. Halo, Assalamualaikum Lito. Kamu mau kemana? Waalaikumsalam Amil. Aku mau ke masjid nih. Oke deh. Ya Amil, kamu bawa apa itu? Aku boleh minta gak? Haus banget nih. Oh, ini. Tadi aku habis ke rumah paman, terus aku bawa minum dari rumah. Nih, Tok. Oh gitu. Aku juga bawa ini Mil. Apa itu, Tok? Ini donat yang buat kamu. Wah, makasih ya, Tok. Oh iya, Tok. Kamu ke masjid mau ngapain? Mau ngasihin sesuatu sih. Sesuatu apa, Tok? Sesuatu dulu yang kita makan Mil. Hah? Maksud kamu donat itu? Iya Mil, tadi disuruh ngasihin donat ke Pak Ustadz di masjid. Tapi Dito tadi lapar. Kebetulan Amil datang bawain minum. Ya udah Dito kasih donat. Astagfirullahaladzim. Dito, kalau mau ngasih sesuatu itu harus barang kita sendiri. Nggak tahu Mil. Assalamualaikum, Dito, Amil. Kak, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Sari. Alhamdulillah penolong datang. Loh, memang kalian kenapa? Kok sampai bilang penolong? Jadi gini Kak, tadi Dito mau makan donat, terus ngasih donatnya ke Amil. Tapi itu donatnya harus dikasihin ke Pak Ustadz, kata Umi Dito. Astagfirullahaladzim, ada-ada saja kamu, Dito. Perbuatan kamu itu tidak amanah loh. Hah? Kenapa? Kalian tidak tahu amanah? Nggak tahu Kak. Oh begitu, ya sudah, kakak akan jelaskan. Amanah artinya bisa dipercaya. Itu adalah sifat baik orang yang menunaikan apa. Sudah tengok semua videonya? Biar tidak tegang, biar rileks, kita lenturkan pikiran dulu ya, biar tenang semua. Ayo, kita sekarang coba semua berdiri. Nah, saya mau di tengah-tengah ada satu pulpen. Satu pulpen aja, satu aja pulpennya. Nah, baik, cluenya ketika saya bilang sakit, semua pegang terus. Ketika saya bilang sikut, tunjukkan sikutnya. Gini. Ketika saya bilang sikat, maka ambil pulpennya. Siapa yang konsentrasi mengikuti clue yang saya bilang, berarti itu pemenangnya. Paham? Paham. Ketika saya bilang konsentrasi, ingat konsentrasi mulai. Baik? Konsentrasi. Konsentrasi. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Salah. Konsentrasi. Sikut. Sikut. Sikat. Berarti, silakan dulu. Berarti yang menang yang dapat berarti dia
siap konsentrasi mendengarkan apa yang saya bilang. Baik, ini akan saya bagikan lembar kerja kelompok kalian. Ya, coba kalau isi kelompoknya masing-masing. Nah, nanti dari apa yang kalian tonton tadi, semua diskusikan bersama teman kelompoknya. Nanti setelah selesai, maka akan kita presentasikan. Oke? Nah, silakan kerjakan dari sekarang. Oh. Terus apa lagi yang kita tulis? Nanti kita tentang malaikat Jibril, menurut kalian gimana pendapat kalian tentang malaikat Jibril itu? Perilaku menurut perilaku yang dapat diterapkan dari malaikat Jibril. Ini ketuanya Komanda. Oh, ketuanya. Ya, teman ini tuh tentang malaikat Jibril tuh gimana perilakunya? Menyampaikan dari mana nih? Di malaikat Mikail kita kan, Mikail itu artinya menyampaikan, memberikan rezeki. Oke. Apa itu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin Membacakan hasil dari diskusi kami tentang malaikat. Saya Nabila Azhara, Nabila, Raisa, Adila, dan Maira. Membacakan Raisa. Perilaku yang dapat diterapkan dari malaikat Jibril yaitu ketaatan dan kedisiplinan, menyebarkan kebijakan, dan cinta dan sayang. Perilaku yang dapat diterapkan dari malaikat Mikail yaitu mencari rezeki yang halal dan baik. Selanjutnya, malaikat Israfil yaitu meyakini adanya hari kiamat, dan Israel selalu menghadapi diri menghadap kematian. Munkar dan Nakir melaksanakan salat 5 waktu, banyak berdoa agar terhindar siksa kubur. Raqib dan Atid menjauhi perbuatan tercela. Malik dan Ridwan menjaga dan memohon perlindungan dari siksa neraka. Adakah yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Apakah kita harus menyikapi atau mencerminkan sikap malaikat tersebut? Ya, sangat-sangat perlu. Karena itu sikap yang Allah sukai dan senangi. Ada lagi? Ada yang bertanya? Oke, saya rasa cukup bagus yang tadi teman-teman ini ya. Ayo semua, beri tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi apa yang sudah ditampilkan sama teman-teman dari kelompok 1 ini, mereka ini menjawab dengan cukup bagus. Ya, di situ semua detail dari perilaku yang dapat diterapkan dari malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, Israfil, Israil, bukan Nakir, Raqib, Atid, dan malaikat Ridwan. Dan ini sudah paparkan dan mereka sudah menggunakan bagus. Yang lainnya juga bagus, ya. Tugas-tugas kelompok yang lain juga bagus. Dan hari ini mereka mewakilkan dari kelompok 1. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, baik, silakan kembali ke tempat. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4
Dan perkenalkan, nama saya Alki, nama dia Ardiansyah, nama dia Keza, Aneh, Alki, Yo. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perilaku yang dapat diterapkan. Contoh Jibril, nama malaikat Jibril, ketaatan dan kedisiplinan menyebarkan kebijakan cinta dan sayang. Mikail, mencari rezeki yang halal dan baik, rajin bekerja dan berusaha. Israfil, meyakini adanya hari akhir. Israel, selalu menghadapi kematian. Mungkar dan Nakir, melaksanakan sholat 5 waktu, banyak berdoa agar terhindar siksa kubur. Rakib dan Atid, menjauhi perbuatan keji. Malik dan Ridwan, menjaga dan memohon perlindungan dari siksa neraka. Demikian hasil diskusi dari kami. Kalau ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kelompok teman tadi yang maju ke depan, ya, yang cukup bagus dari kelompok 1. Jadi akan saya kuatkan kembali materinya, bahwasanya perilaku kita dalam mengimani, ya, ciptaan Allah, tentang iman kepada malaikat Allah. Kita mengetahui yang pertama tugas malaikat tadi. Ada 10 malaikat dan kita juga sudah tahu sama-sama tugasnya masing-masing malaikat tersebut. Ya. Kemudian dari sifat meyakini imannya terbuat dari apa diciptakan, kita semua sudah tahu. Coba semakin kita ketahui. Seperti malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua malaikat Mikail menurunkan rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya ialah meniup melangkah sangkala. Kemudian yang keempat Israfil, mencabut nyawa setiap makhluk. Yang kelima yang keenam ada malaikat Mungkar dan Nakir, yang tugasnya menanyakan kita dalam kubur. Dan yang ke-7 dan 8 Rakib Atid, yaitu mencatat amal baik dan amal buruk. Dan yang ke-9 malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Yang ke-10 malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Kemudian malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan iblis saja dari nar atau api. Kita manusia dari tanah. Baik, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup selesai, dan saya rasa kalian juga sudah paham. Dan kira-kira dari awal sampai akhir ada pertanyaan kira-kira? Jadi sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Untuk itu sekedar yang kita bersama, ya. Walaupun kita di dunia ini semuanya ada yang nyata, ada yang tidak nyata, ada yang goib, ada yang tidak. Tapi percaya dan yakinlah bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu dan sudah diabadikan dalam Al-Quran, semua itu adalah benar, sekalipun tidak ada yang kita nampak. Termasuklah dengan penciptaan malaikat. Ya, iman kepada malaikat Allah termasuk dalam iman, rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah, kita percaya dan meyakini bahwasanya malaikat itu ada dan wajib kita imani, dan malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak nampak, ya. Tetap harus kita imani. Baik, untuk pembelajaran kedepannya kita akan belajar tentang ria dan nifaq, dan nantinya untuk tugas yang tadi kita kerjakan nanti kita kumpulkan dan mungkin bisa kita sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, kita akhiri dengan pembacaan doa. Silakan kita kelas videonya. Iqra bismillah.
akhiri hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.